Garda Revolusi Islam sedang dipaksa untuk mematuhi perintah Trump. Secara terbuka, rezim menyangkalnya. Kalibaf menuduh Trump ingin mengubah meja perundingan menjadi meja penyerahan diri. Duta Besar Iran untuk Pakistan mengulangi bahwa sebuah bangsa dengan peradaban besar tidak akan bernegosiasi di bawah ancaman. Namun, faktanya justru bergerak ke arah yang berlawanan dengan penyangkalan publik tersebut. Dan ketika kita menganalisis detailnya, kita melihat Iran tanpa pilihan dan sudah tunduk pada Amerika Serikat yang kuat di bawah komando Donald Trump. Dan inilah inti utama dari tanggal 21 April 2026 ini. Setelah berhari-hari ancaman, mundur, dan kontradiksi, rezim Iran akhirnya sampai pada titik di mana mereka tidak lagi mampu hanya mempertahankan retorika pembangkangan. Negosiasi tentang perang dengan Iran sekarang memasuki tahap akhir. Dan yang terlihat adalah Teheran didorong ke meja perundingan di bawah tekanan langsung dari Amerika Serikat. Apa yang sedang terjadi sebenarnya mudah dipahami. Inti paling keras dari rezim mencoba mengulur waktu, mencoba memaksakan syarat, dan mencoba menampilkan citra kekuatan. Namun tekanan militer, blokade, dan risiko eskalasi baru telah mengubah permainan. Sekarang, Garda Revolusi Islam tidak lagi tampil sebagai kekuatan yang menentukan tempo. Mereka tampak sebagai struktur yang terpojok, dipaksa untuk merespons manuver Trump dan tekanan yang semakin meningkat di sekitar Iran. Amerika Serikat menginginkan sebuah kesepakatan yang mencegah Iran mempertahankan kemampuan untuk mencapai senjata nuklir dan, pada saat yang sama, menghindari guncangan baru yang lebih besar pada minyak dan pasar. Di sisi lain, Teheran ingin mempertahankan sebagian dari program nuklirnya, menjaga hak untuk memperkaya uranium, dan mendapatkan keringanan atas sanksi serta blokade maritim. Yang memimpin pertarungan ini adalah Donald Trump, timnya, dan dari pihak Iran, tokoh-tokoh seperti Mohammad Bakr Kalibaf, serta unsur paling garis keras dalam rezim tersebut. Kapan ini benar-benar meledak? Hari ini, 21 April, di akhir masa gencatan senjata, yang menurut Reuters akan berakhir pada malam 22 April sekitar pukul 8 malam waktu pantai timur Amerika Serikat. Di mana? Di Islamabad, di Selat Hormuz, dan di pelabuhan-pelabuhan Iran. Fakta yang mendorong semuanya sampai ke titik ini adalah penahanan kapal kargo Iran, Tosca. Associated Press melaporkan bahwa Amerika Serikat menyerang dan mengambil alih kapal tersebut setelah menuduhnya mencoba menerobos blokade laut di dekat Selat Hormuz. Reuters menambahkan bahwa Komando Pusat mengatakan kapal tersebut mengabaikan peringatan berulang selama 6 jam. Itu adalah intersepsi pertama sejak dimulainya blokade pelabuhan Iran. Hal ini mengubah seluruh suasana. Sampai saat itu, Teheran masih berusaha mempertahankan sikap, seolah-olah mereka bisa menentukan syarat. Setelah itu, semakin sulit untuk menunjukkan kekuatan. Sementara satu kapal Iran diintersepsi, awak kapalnya ditahan, dan tekanan internasional meningkat. Itu adalah pukulan secara politik, militer, dan simbolis. Itulah sebabnya gagasan tentang ketundukan menjadi sangat kuat pada hari Selasa ini. Reuters melaporkan bahwa seorang pejabat tinggi Iran mengatakan bahwa Teheran sedang meninjau secara positif partisipasi dalam pembicaraan tersebut. Meskipun mereka masih menuntut pengakuan atas hak untuk memperkaya uranium. Dalam bahasa sederhana, rezim tersebut berbicara seolah-olah menantang, tetapi bergerak seperti orang yang terpojok. Mereka bertahan dalam nada bicara, tetapi mundur dalam tindakan. Dan disinilah detailnya hari ini. Trump memanfaatkan hal ini dengan metode yang jelas. Dia ingin Iran kembali ke meja perundingan, bukan dalam posisi seimbang, tetapi dalam posisi tertekan. Pada hari Senin, menurut Reuters, dia menyatakan bahwa mereka akan bernegosiasi dan menambahkan bahwa dia mengharapkan kesepakatan yang adil. Menegaskan bahwa Iran tidak akan memiliki senjata nuklir. Pada saat yang sama, dia tetap mengancam akan menghancurkan jembatan dan pembangkit listrik jika Teheran menolak persyaratannya. Gedung Putih menegaskan sikap yang sama. Caroline Leavitt mengatakan kepada Fox News yang dikutip oleh Reuters bahwa sebuah kesepakatan sudah dekat berkat keberhasilan operasi militer dan gaya keras Trump. Pesannya sangat keras. Pertama, hancurkan, lalu bernegosiasi. Bagi Washington, kekuatanlah yang membuka pembicaraan. Apakah situasi ekonomi membantu menjelaskan mengapa Teheran begitu ragu-ragu? Associated Press menyoroti bahwa penahanan kapal Iran oleh Angkatan Laut Amerika Serikat memperburuk ketakutan akan salah satu krisis energi terburuk dalam beberapa dekade terakhir.
Iran tahu bahwa berlanjutnya tekanan ini dapat melukai rezim tidak hanya di bidang militer, tetapi juga dalam aliran uang, ekspor, dan kelangsungan ekonomi. Pakistan menjadi panggung dari perselisihan ini karena berusaha mencegah agar gencatan senjata tidak berakhir sebelum putaran berikutnya. Reuters melaporkan bahwa ada dorongan agar negosiasi dilanjutkan pada hari Rabu dan bahwa JD Vance diharapkan tiba di Islamabad. Laporan yang sama menyebutkan bahwa Trump bisa hadir secara langsung atau secara virtual jika sebuah kesepakatan ditandatangani. Islamabad sudah hampir sepenuhnya diamankan dengan hampir 20.000 petugas keamanan dikerahkan. Associated Press juga mencatat peningkatan penjagaan polisi di ibu kota Pakistan. Artinya, sementara Teheran berusaha menunjukkan bahwa mereka masih menentukan tempo, kenyataan di lapangan menunjukkan hal yang berbeda. Kota ini telah dipersiapkan untuk pembicaraan penting karena semua orang tahu bahwa tahap penentuan telah tiba. Saat ini tidak ada lagi perdebatan apakah tekanan itu ada atau tidak. Yang diperdebatkan sekarang hanyalah seberapa besar konsesi yang harus diberikan oleh Iran. Masih ada satu detail yang sangat sensitif. Iran mencoba menggunakan Selat Hormuz sebagai alat tawar, tetapi berisiko mengubah kartu itu menjadi jebakan. Reuters menyatakan bahwa Teheran mengandalkan selat itu untuk mendapatkan kesepakatan yang dapat mencegah dimulainya kembali perang dan meringankan sanksi. Namun, langkah yang sama justru meningkatkan ketakutan global dan mendorong negara-negara lain untuk menekan demi stabilitas. Dan memperkuat argumen Washington bahwa rezim Iran telah menjadi faktor kekacauan bagi energi, perdagangan, dan keamanan. Ketika Iran memperketat Selat Hormuz, mereka mendapatkan kekuatan untuk memeras di satu sisi, tetapi kehilangan legitimasi dan menarik lebih banyak reaksi di sisi lain. Inilah inti permasalahan hari ini. Alat yang digunakan Teheran untuk memberikan tekanan bisa jadi adalah alat yang sama yang mendorong rejim itu ke meja perundingan dengan syarat yang semakin keras. Karena itu, fakta-fakta ini menandai hari ketika narasi pembangkangan dari rezim Iran berbenturan langsung dengan kenyataan pengepungan. Dia bilang tidak akan menerima tekanan, tapi kemudian mulai meninjau kehadiran. Dia bilang tidak akan bernegosiasi di bawah ancaman, tapi melihat Islamabad dipersiapkan untuk putaran penentu. Dia bilang masih menguasai permainan, tapi sebuah kapal diambil alih. Dia melihat blokade terus berlanjut, melihat Trump memperkeras nadanya, dan melihat waktu berjalan melawannya. Jika pembicaraan berlanjut, Trump akan menjual ini sebagai bukti bahwa rezim telah tunduk. Jika terhenti, gencatan senjata akan semakin dekat dengan kehancuran. Bagaimanapun juga, tahap akhir sudah dimulai. Dan itu dimulai dengan cara terburuk bagi Teheran. Dengan Garda Revolusi Islam berusaha tampil tegas, namun justru memasuki wilayah di mana tekanan dari Amerika Serikat mulai menentukan langkah.